Mm-mm. Jadi secara umum mungkin ini lebih kepada mindset ya teman-teman ya, sekali lagi ya, lebih kepada mindsetnya. Jadi mindsetnya yang pertama adalah memang kadang-kadang untuk kita biar disiplin dalam punya pola hidup sehat, menyenangkan kalau kita bersedia untuk terbuka untuk belajar ya tentang sehat. Jadi nggak ada rasa pamrih, nggak ada rasa keinginan atau keterpaksaan, tapi saya mau belajar kenapa? Karena dengan saya belajar akhirnya saya jadi paham. Dengan saya paham saya bisa melakukan dengan senang hati. Nah itu masuk ke yang keduanya, yaitu adalah menjalankan dengan sukacita, dengan senang hati ya. Jadi don't die with your music still in you. Mainkan musik kita sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Jadi senang olahraganya apa, makannya apa, aktivitasnya apa, yang harus datang dari dalam diri sendiri ya. Jadi memulailah dari diri sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Nah jadi persis kenapa saya mau sehat, karena dengan saya sehat saya bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang lain. Lalu juga kita fokus kepada apa yang kita mau, jangan mau fokus kepada apa yang tidak mau gitu ya. Karena apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kalau bisa kita salurkan kepada apa yang kita mau saja. Kita mau sehat, kita mau sejahtera tadi kan ya, kita mau happy dan sebagainya ya. Lalu tidak ada yang namanya pembenaran terhadap sesuatu yang justru menjauhkan kita pada sehat. Jadi kadang-kadang kita punya alasan cerdas ya. Menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan bukan hal yang bijaksana. Yuk, nggak perlu cari alasan cerdas, kita lakukan aja yang memberikan kesehatan kita. Nah, lalu juga selalu ada kesempatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Kadang-kadang kita bilang, iya, abis saya begini sih, abis saya masih ngerokok sih, abis saya jarang olahraga sih, dan sebagainya. Tidak ada kata terlambat buat mulai pola hidup yang lebih baik, gitu ya. Lalu yang ketujuh yaitu adalah memahami peran pikiran kita sebagai pembantu kita, bukan pikiran kita sebagai majikan kita. Kadang-kadang manusia dengan egonya bilang lebih tinggi derajatnya daripada tumbuhan dan binatang karena memiliki akal budi dan pikiran. Tapi akal budi dan pikiran kok membuat manusia menjadi stres. Binatang dan tumbuhan nggak stres, tapi kita yang stres gara-gara kita bukannya menggunakan pikiran kita, tapi pikiran yang menggunakan kita ya. Lalu yang kedelapan adalah tepat sekali dalam sebuah kebisingan terdengar suara kepala, tapi dalam sebuah keheningan terdengar suara hati. Ya, jadi kecerdasan itu selalu ada dalam diri kita ya. Nah, tapi kita kadang-kadang suka nggak pernah mau dengar diri kita. Makanya kenapa salah satu yang baik kalau teman-teman kan sholat tahajud ya, itu jam berapa tuh ya? Jam 2 siang atau jam 2 pagi ya. Nah, jadi kalau kenapa pagi? Karena di dalam sebuah keheningan itu ternyata akhirnya kita bisa mendengar suara hati kita, kecerdasan semua datang dari sana. Termasuk waktu kita puasa, kok badannya malah tambah sehat ya, kan bingung kan gitu. Karena apa? Karena memang pada dasarnya manusia sempurna adanya. Tubuhnya bisa menciptakan racun bagi dirinya kalau salah paham, tapi ternyata tubuhnya juga bisa menciptakan obat bagi dirinya ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, yuk hargai kebaikan, kecerdasan, keagungan tubuh sendiri. Dan yang terakhir adalah orang yang umurnya panjang itu adalah bukan orang yang paling kuat, teman-teman sekalian, tapi orang yang umur yang panjang ternyata orang yang paling bijaksana terhadap dirinya, orang lain, dan terhadap lingkungannya. Kurang lebih itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, brother. Ya, sama-sama. Mau income tambahan? Dari rumah dapat rupiah, dibimbing sampai menghasilkan? Yuk gabung di BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung dengan BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah gabung di BP.